Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewandri Putra Nakmova dengan NIM 2403010190 semester 2 kelas E. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Nusa Kupang dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Dengan ini saya memenuhi tugas video mata kuliah Teori Sosial dan Politik. Sebelumnya teman-teman sudah pada tahu belum apa itu gender, apa itu teori feminisme, dan apa itu patriarki? Oke, baik. Di sini saya akan memenuhi tugas sosial dan politik. Oke, di sini saya akan membahas tentang gender. Soal nomor yang pertama, apa itu gender? Gender adalah konstruksi sosial. Artinya, konsep ini dibentuk berdasarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Gender mengacu pada peran, perilaku, dan atribut yang dikonstruksikan oleh masyarakat untuk laki-laki dan perempuan. Perbedaan gender dan jenis kelamin. Jenis kelamin bersifat biologis, sementara gender bersifat sosial dan dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan. Contohnya, dalam banyak budaya, perempuan sering diasosiasikan sebagai peran pengasuh, sementara laki-laki lebih sering dianggap sebagai pencari nafkah. Namun, berjalannya waktu, perempuan juga bisa menjadi tulang punggung dalam rumah tangga. Yang kedua, apakah kesetaraan gender itu sangat penting dan mengapa? Sertakan dengan contoh. Oke. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang kesetaraan. Kesetaraan gender sangat penting untuk memastikan bahwa semua individu, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Ia membantu menghapus diskriminasi, memberdayakan masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan seimbang. Mengapa? Mengapa kesetaraan gender itu penting? Karena gender di kalangan masyarakat sangat berpengaruh sehingga membantu menghapus diskriminasi, memberdayakan masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan seimbang antara laki-laki dan perempuan. Contoh nyata, kesetaraan gender seperti kita tahu, presiden pertama sampai keempat itu dipegang oleh laki-laki, sehingga berjalannya waktu ke waktu, akhirnya presiden kelima yaitu Megawati Soekarno Putri yang memegang kekuasaan di Indonesia. Itu dianggap sebagai salah satu contoh kesetaraan gender. Oke, soal nomor yang ketiga, apa itu teori feminis? Sertakan dengan contoh. Teori feminis adalah satu pendekatan dalam kajian sosial, politik, dan budaya yang berfokus pada analisis ketidakadilan gender dan perjuangan untuk kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Teori ini berusaha untuk memahami bagaimana struktur sosial, budaya, dan politik berkontribusi terhadap penindasan perempuan dan bagaimana perempuan dapat memberdayakan diri mereka untuk mencapai kesetaraan. Contoh, feminisme Marxis. Pendekatan ini mengaitkan penindasan perempuan dengan sistem kapitalisme. Contohnya, analisis tentang bagaimana perempuan seringkali dieksploitasi dan dalam dunia kerja, seperti dalam pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar atau pekerjaan dengan upah rendah. Mungkin dalam pekerjaan ini terlalu dipandang enteng oleh orang-orang. Makanya dengan bekerja yang sangat keras
hanya dibayar dengan upah yang tidak mencukupi kebutuhannya sendiri. Yang keempat, apa itu feminisme? Apakah feminisme hanya untuk perempuan? Mengapa? Kenapa? Sertakan dengan contoh. Oke, menurut saya feminisme tidak hanya menurut kemampuan, tidak hanya untuk perempuan, tetapi untuk semua gender yang mendukung kesetaraan dan keadilan. Mengapa? Karena feminisme berfungsi publik. Ini bukan tentang budaya patriarki, tetapi ini bisa juga melawan patriarki. Contohnya, di zaman sekarang, perempuan juga ingin memiliki kesadaran dalam rumah tangga untuk dalam bidang pekerjaan, yang dimana mereka sendiri memiliki mimpi selama ini untuk mewujudkan. Jadi, kalau mau dibilang perempuan lebih feminis, itu tidak sama sekali, lebih monoton. Karena sekarang perempuan lebih memikirkan tentang kesetaraan gender. Yang kelima, apakah kamu punya pengalaman atau pernah menyaksikan situasi ketidakadilan gender di kehidupan sehari-hari? Oke, di lingkungan sekitar, peran ibu rumah tangga di lingkungan sekitar adalah yang biasa. Saya lihat lingkungan sekitar, ibu rumah tangga cenderung lebih harus diharapkan dalam pekerjaan rumah, sementara laki-laki terlibat dalam pekerjaan di luar rumah. Bisa saja menciptakan beban ganda bagi perempuan saat mengambil tindakan. Beberapa rumah tangga di lingkungan sekitar, laki-laki lebih sering mengambil keputusan dibandingkan perempuan, yang dimana perempuan kurang didengar dalam menyampaikan sesuatu. Ini sering terjadi di berbagai keluarga. Menurut saya, itu bukan kesetaraan gender, karena perempuan juga mampu untuk mengambil keputusan yang sah. Mungkin saja itu bisa terjadi karena rasa hormat kepada suami, yang dimana adalah kepala keluarga atau tulang punggung. Yang keenam, apa itu patriarki? Bagaimana konteks dalam kehidupan nyata? Patriarki adalah suatu sistem sosial yang menciptakan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama, mendominasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam konteks kehidupannya hari lepas hari. Misalnya kehidupan nyata, patriarki dapat terlihat dalam struktur keluarga, budaya, dan kebijakan yang seringkali menguntungkan laki-laki dan membatasi peran perempuan. Contohnya, dalam keluarga, ketika ada undangan seperti tertulis yang nama ada di dalamnya adalah kepala keluarga atau laki-laki. Dari sini kita bisa tahu bahwa laki-laki lebih berkuasa, yang dimana budaya patriarki masih sangat kuat atau keras hingga saat ini. Yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan gender sebagai konstruksi sosial? Bagaimana contoh nyata? Berikan contoh nyata. Oke, gender sebagai konstruksi sosial merujuk pada pemahaman bahwa peran perilaku dan atribut yang dianggap sesuai untuk laki-laki dan perempuan tidak ditentukan secara biologis, tetapi dibentuk oleh norma nilai dan praktik sosial. Dalam suatu budaya atau masyarakat,
Dengan kata lain, gender bukan hanya tentang perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat membentuk dan mengatur harapan serta peran berdasarkan jenis kelamin, yang berarti di mana konstruksi ini dipegang oleh masyarakat. Contoh perilaku. Di lingkungan sekitar, norma yang mengatur bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperilaku sama. Tetapi laki-laki sering kali didorong untuk merujuk pada kekuatan dan ketegasan, sementara perempuan diharapkan untuk lebih lembut dan emosional. Misalnya, laki-laki yang merujuk emosi seperti kesedihan atau kelemahan seringkali dianggap tidak maskulin atau tidak normal. Yang ke-8, apa itu beban ganda? Beban ganda adalah sebuah konsep yang merujuk pada situasi di mana seorang atau kelompok menghadapi dua beban atau tanggung jawab sekaligus. Seringkali dalam konteks sosial, ekonomi atau psikologis, ini sering terjadi ketika individu memenuhi tuntutan dari berbagai peran dalam kehidupan. Contohnya, teman saya yang sedang menjalani pendidikan perkuliahan serta harus bekerja demi membiayai kuliahnya. Beliau harus mengatur waktu yang tepat di mana ia harus beristirahat dan menjalankan dua peran sekaligus, di mana di siang hari ia harus berkuliah hingga sore, malamnya ia harus melanjutkan pekerjaannya, di mana ini sangat berpengaruh ganda baginya dalam menjalankan beban ganda ini. Ia harus kehilangan waktunya saat beristirahat. Itu saja. Mungkin itu saja, waktunya sangat sedikit. Apalagi waktu untuk berkumpul dengan teman-teman dekatnya atau orang-orang. Wah, itu lebih setengah mati lagi. Lebih susah. Yang ke-9, apa itu body politics? Dalam isu gender, body politics, konsep ini merujuk pada bagaimana tubuh individu, khususnya perempuan, diperlakukan kontrol dalam masyarakat. Hal ini mencakup norma-norma, kekuasaan, dan praktik yang mempengaruhi cara orang melihat atau menilai tubuh mereka sendiri serta tubuh orang lain. Contohnya, tato. Di beberapa wilayah atau budaya, perempuan sering menggambar tubuh mereka dengan tato, sehingga mereka dipandang sebagai objek yang negatif dan menjadi bahan perbincangan yang buruk oleh orang-orang. Sementara laki-laki dipandang positif saat menggambar tubuh mereka dengan tato. Bisa saja itu sebuah seni atau penampilan yang menarik untuk mereka, sehingga itu menjadi perhatian untuk orang-orang. Yang ke-10, apa itu performativitas gender? Menurut Judith Butler. Performativitas gender menurut Judith Butler adalah konsep yang menyatakan bahwa gender bukanlah sesuatu yang bawaan atau statis, tetapi lebih merupakan tindakan atau kinerja yang dilakukan secara berulang-ulang dalam interaksi sosial. Gender menurut Butler
tidak ada sebelum ada tindakan yang bergender. Kita melakukan gender, melakukan bahasa, perilaku, pakaian, dan cara kita berinteraksi dengan orang lain, cara kita berpakaian, cara kita berbicara, gaya berjalan kita, dan bahkan bagaimana kita menghias rumah kita. Itu lebih sementara, itu lebih cenderung. Sementara perempuan lebih lembut, yang menyebabkan gender yang performativitas lebih menjadi nyata karena sering dilakukan. Yang terakhir, coba jelaskan bagaimana teori feminis telah diaplikasikan ke dalam kehidupan nyata pada bidang pendidikan, hukum, dan kebijakan publik, pembangunan, dan budaya dan media. Teori feminis telah memainkan peran penting dalam mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan dan hukum, serta kebijakan publik, pembangunan, serta budaya dan media. Berikut penjelasan bagaimana teori feminisme diaplikasikan sebagai masing-masing bidang. Disebut yang pertama pendidikan. Kurikulum yang inklusif, gender. Banyak institusi pendidikan kini mulai mengintegrasikan perspektif gender dalam materi ajar, termasuk sejarah perempuan, studi gender, dan representasi perempuan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, hukum. Perubahan undang-undang teori feminis memengaruhi reformasi hukum, misalnya pengesahan undang-undang anti KDRT, hukum anti pelecehan seksual, dan hukum kesetaraan upah. Akses perempuan ke keadilan. Feminisme juga mendorong perubahan dalam sistem hukum agar lebih responsif terhadap pengalaman perempuan, termasuk pelatihan hakim dan aparat penegak hukum untuk memahami perspektif gender. Yang ketiga, kebijakan publik. Pengaruh utama gender itu gender mainstreaming. Pemerintah menerapkan pendekatan atau ini dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan agar semua program mempertimbangkan dampaknya terhadap perempuan dan laki-laki. Yang keempat, pembangunan. Pemberdayaan ekonomi perempuan. Pemberdayaan ekonomi perempuan. Banyak program pembangunan kini menargetkan perempuan sebagai aktor utama, misalnya program mikrofinansi, pelatihan kewirausahaan, dan pemberdayaan petani perempuan. Yang kelima, budaya dan media. Representasi perempuan. Teori feminis menyoroti pentingnya representasi yang adil dan tidak stereotip terhadap perempuan di film, televisi, iklan, dan media sosial. Kritik terhadap norma patriarki adalah media dan seni digunakan sebagai alat untuk menyalurkan kritik terhadap sistem patriarki dan ketidakadilan gender melalui film, musik, teater, dan literatur feminis. Oke, sekian dari saya. Mungkin ada kekurangan, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Thank you guys. See you.